Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Dr. Elinda Rizka Sari, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah penelitian tindakan kelas, dan teman-teman yang berbahagia. Perkenankan saya, Yola Puspitasari dengan NPM 2154063, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Slamet Riyadi Surakarta untuk menyampaikan seminar proposal penelitian tindakan kelas dengan judul Upaya Meningkatkan Fokus Belajar Peserta Didik Kelas 3 SDN Karangasem 1 Surakarta melalui penggunaan media pembelajaran interaktif. Adapun yang menjadi latar belakang masalah dalam penelitian ini yaitu bahwa sekolah itu menjadi tempat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar secara formal. Nah, kegiatan belajar sendiri itu merupakan kegiatan dalam usahanya untuk memperoleh ilmu. Nah, namun dalam kegiatan belajar pastinya terdapat tantangan dan juga kesulitan yang dialami baik itu dari pihak guru maupun dari pihak peserta didiknya. Nah, berdasar pada pengamatan awal, banyak peserta didik kelas 3 di SDN Karangasem 1 Surakarta yang mudah terganggu dengan aktivitas teman lainnya sehingga fokus belajarnya itu terganggu. Nah, selain hal tersebut, kebosanan akibat penggunaan metode pembelajaran maupun media pembelajaran yang kurang menarik bagi peserta didik juga menjadi penyebab kurangnya fokus belajar bagi peserta didik. Nah, disinilah peran guru itu harus muncul. Guru itu harus mampu untuk terus berinovasi bagaimana caranya untuk meningkatkan fokus belajar pada peserta didik. Nah, masalah fokus belajar peserta didik sendiri ini itu penting untuk segera diatasi sebab hal tersebut itu nantinya akan berpengaruh pada hasil belajar peserta didik nantinya. Nah, salah satu alternatifnya atau salah satu solusi dalam menangani masalah tersebut yaitu bisa dengan pemanfaatan maupun penggunaan media pembelajaran interaktif, di mana pemanfaatan media pembelajaran interaktif ini itu dapat menyajikan materi dalam bentuk permainan maupun video dan juga bisa menyajikan kegiatan belajar sambil bermain sehingga nantinya materi yang diajarkan itu mudah diingat oleh peserta didik dan mudah dipahami. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bahwa apakah melalui penggunaan media pembelajaran interaktif dapat meningkatkan fokus belajar peserta didik kelas 3 SDN Karangasem 1 Surakarta. Nah, berdasar pada rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk meningkatkan fokus belajar peserta didik kelas 3 SDN Karangasem 1 Surakarta melalui penggunaan media pembelajaran interaktif. Selain memiliki tujuan, dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik itu secara teoritis maupun secara praktis. Nah, manfaat teoritis dalam penelitian ini yaitu memberi pemahaman pemanfaatan media pembelajaran interaktif dalam upayanya meningkatkan fokus belajar peserta didik. Sedangkan manfaat secara praktis ini ditujukan kepada dua khalayak. Yang pertama ada bagi guru yaitu untuk memperluas wawasan dalam pemanfaatan media pembelajaran interaktif dan bagi peserta didik itu diharapkan dapat meningkatkan fokus belajarnya. Yang selanjutnya ada kajian teori. Kajian teori yang pertama yaitu mengenai hakikat belajar. Belajar itu tidak memandang siapa pengajarnya, apa yang dipelajari, dan di mana tempatnya. Belajar secara sederhana itu dapat dikatakan sebagai suatu proses yang berakhir pada perubahan. Hal ini selaras dengan pendapat Sujana yang berpendapat bahwa belajar adalah proses aktif, belajar adalah perubahan tingkah laku terhadap semua situasi yang ada di sekitar individu, dan belajar adalah proses yang diarahkan kepada tujuan yang melalui berbagai pengalaman seperti proses melihat, mengamati, dan memahami situasi. Yang kedua ada fokus belajar. Fokus merupakan kemampuan berpikir untuk mengarahkan perhatian pada satu objek hingga masuk sepenuhnya tanpa jeda. Nah, fokus bagi peserta didik ini itu menjadi dasar utama dalam menerima pembelajaran dengan baik karena nantinya akan berpengaruh pada daya pemahaman materi peserta didik. Nah,
Fokus belajar adalah kemampuan untuk memusatkan perhatian pada materi atau tugas yang sedang dipelajari tanpa terganggu oleh hal-hal lain. Ketika peserta didik itu fokus, maka materi yang disampaikan itu akan diproses dengan lebih dalam dan juga lebih cepat. Selanjutnya ada media pembelajaran. Media sendiri itu merupakan alat yang secara fisik itu digunakan untuk menyampaikan isi materi dari pembelajaran. Nah, menurut Newby, Stepik, Lehman, dan Russell tahun 2000, media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat membawa pesan untuk pencapaian tujuan pembelajaran. Nah, konsep media ini itu harus mengandung dua unsur, yakni software dan juga hardware. Nah, software atau perangkat lunak itu berupa informasi atau pesan yang terkandung di dalam media pembelajaran itu sendiri. Sedangkan kalau hardware atau perangkat kerasnya itu berupa peralatan yang digunakan sebagai sarana untuk menyampaikan informasi atau pesan. Selanjutnya ada media pembelajaran interaktif. Nah, media pembelajaran interaktif itu mencakup berbagai alat dan teknologi seperti komputer, perangkat lunak edukatif, aplikasi seluler, dan perangkat elektronik lainnya yang dirancang untuk meningkatkan keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran. Nah, penggunaan media pembelajaran interaktif ini itu memungkinkan munculnya pembelajaran dua arah antara pengguna dan media itu sendiri, atau dengan kata lain interaksi peserta didik dengan media itu. Nah, media pembelajaran interaktif ini juga mengacu kepada digitalisasi teknologi yang menggabungkan satu kesatuan komponen seperti teks, grafik, gambar, video, animasi, audio, dan interaktivitas. Selanjutnya yaitu ada penelitian yang relevan yang dilakukan oleh Naisha Ramadhani et al. Tahun 2023 dengan judul Systematic Literature Review Peran Media Pembelajaran Interaktif dan Konvensional pada Proses Pembelajaran di Sekolah Dasar. Hasil penelitian yang dilakukan berupa media pembelajaran interaktif memanfaatkan teknologi komputer atau perangkat elektronik untuk menyajikan materi pembelajaran kepada peserta didik. Media ini memungkinkan peserta didik untuk terlibat aktif dan mengakses sumber daya digital secara langsung. Dibandingkan dengan media pembelajaran konvensional yang lebih menekankan interaksi langsung antara guru dan peserta didik, media pembelajaran interaktif menawarkan tingkat keterlibatan peserta didik yang lebih tinggi dan membuat konten lebih menarik. Selain itu, peran guru dalam menciptakan suasana kelas juga berpengaruh pada keberhasilan pemanfaatan media pembelajaran. Nah, penelitian yang dilakukan oleh Naisha Ramadhani et al. Ini itu lebih banyak membahas tentang keterlibatan aktif dan motivasi peserta didik menggunakan media pembelajaran interaktif, namun kurang mendalami bagaimana penggunaan media tersebut dapat meningkatkan fokus belajar peserta didik secara spesifik, terutama pada kelas 3 sekolah dasar yang masih dalam tahap perkembangan kemampuan konsentrasi. Nah, penelitian ini itu nantinya lebih spesifik mengenai pengaruh cara guru menghidupkan suasana belajar dan mengarahkan penggunaan media pembelajaran yang menjadi faktor penentu keberhasilan peningkatan fokus belajar. Ini ada kerangka berpikirnya, kondisi awalnya itu fokus belajar peserta didik itu masih rendah karena belum diterapkannya media pembelajaran interaktif ataupun yang mengakibatkan peserta didik itu mudah bosan. Nah, kemudian tindakan yang dilakukan itu ada penggunaan media pembelajaran interaktif yang terdiri dari dua siklus. Dengan siklus yang pertama itu menggunakan media pembelajaran interaktif berupa video animasi, kemudian yang siklus yang kedua menggunakan media pembelajaran interaktif berupa permainan edukatif. Nah, kondisi akhirnya nanti diharapkan melalui penggunaan media pembelajaran interaktif itu nantinya dapat meningkatkan fokus belajar bagi peserta didik kelas 3 SD Negeri Karangasem 1 Surakarta. Nah, adapun hipotesis tindakan atau dugaan sementara dalam penelitian ini yaitu melalui penggunaan media pembelajaran interaktif dapat meningkatkan fokus belajar bagi peserta didik kelas 3
SDN Karangasem 1 Surakarta. Nah, yang selanjutnya ada metodologi penelitian. Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di kelas 3 SDN Karangasem 1 Surakarta, Lawean, Surakarta, Jawa Tengah. Nah, penelitian ini dilaksanakan pada bulan November 2024 sampai dengan bulan Juni 2025. Nah, alasan mengapa memilih kelas 3 di SD tersebut karena pada observasi awal terlihat tantangan dalam proses pembelajaran, yaitu berupa rendahnya fokus belajar, sehingga memungkinkan untuk mencoba dan menerapkan inovasi pembelajaran berupa penggunaan media pembelajaran interaktif agar menarik dan menyenangkan bagi peserta didik. Kemudian yang pertama ada subjek dan objek penelitian. Subjek penelitian yaitu peserta didik kelas 3 SDN Karangasem 1 Surakarta, dan objek penelitiannya yaitu fokus belajar peserta didik kelas 3 SDN Karangasem 1 Surakarta. Kemudian ada data dan sumber data. Di sini menggunakan dua data. Yang pertama ada data primer dan yang kedua ada data sekunder. Data primer itu dapat dari observasi proses pembelajaran kelas 3 dan juga wawancara kepada guru kelasnya. Kemudian sedangkan data sekunder itu didapat dari referensi jurnal yang objeknya itu sesuai dengan objek penelitian. Kemudian ada teknik dan alat pengumpulan data. Nah, di sini yang pertama ada observasi dengan mengamati secara langsung proses pembelajaran yang ada di kelas 3 tersebut. Bagaimana peserta didik itu berinteraksi dengan media pembelajaran interaktif dan bagaimana pengaruhnya terhadap fokus belajar. Dengan menggunakan pedoman dan lembar observasi untuk mencatat apa yang terjadi selama proses pembelajaran, mencakup perilaku dan interaksi peserta didik dengan media pembelajaran interaktif. Kemudian yang kedua ada wawancara dengan guru untuk mendapat gambaran mendalam tentang pengaruh media pembelajaran interaktif terhadap fokus belajar peserta didik dengan menggunakan pedoman dan lembar wawancara yang berisi sekumpulan pertanyaan yang dirancang untuk yang mengenai pemanfaatan media pembelajaran interaktif. Kemudian ada angket digunakan untuk mengetahui sejauh mana peserta didik itu terlibat dan fokus selama proses pembelajaran dengan penggunaan media pembelajaran interaktif dengan mengisi kuesioner yang berisi pertanyaan tertutup mengenai keterlibatan peserta didik dalam penggunaan media pembelajaran interaktif, apakah menjadi lebih fokus setelah menggunakan media pembelajaran interaktif. Dan yang terakhir ini menggunakan dokumentasi data visual yang mendukung penelitian menggunakan dokumentasi pembelajaran yang berisi gambaran nyata, aktivitas peserta didik, baik itu berupa foto-foto aktivitas saat pembelajaran maupun modul ajar yang digunakan peneliti saat melakukan tindakan. Yang selanjutnya yaitu validasi dan analisis data. Validasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah validasi empirik. Nah, validasi empirik ini itu berdasarkan pada kesesuaian data dan temuan penelitian dengan kenyataan yang dapat diamati secara langsung dari lapangan. Nah, data dari yang didapat itu dari observasi, wawancara, kuesioner, dan dokumentasi nantinya diolah untuk memastikan bahwa data tersebut itu valid, reliable, dan dapat digunakan. Kemudian selanjutnya ada analisis data. Nah, analisis data dalam penelitian tindakan kelas itu bisa meliputi dua, ada deskripsi kualitatif dan juga kuantitatif. Nah, yang pertama ada analisis data deskripsi kualitatif dari observasi dan wawancara untuk memahami bagaimana peserta didik merespon media pembelajaran interaktif dan faktor-faktor yang mempengaruhi fokus mereka. Nah, data tersebut nantinya itu diorganisir transkrip wawancara dan catatan observasi dengan mengelompokkan data berdasar kriteria tertentu yang relevan seperti menarik maupun menyenangkan. Kemudian, deskripsi kuantitatif diperoleh dari kuesioner keterlibatan peserta didik dalam penggunaan media pembelajaran interaktif. Nah, nantinya itu diolah dengan menghitung nilai rata-rata, median, dan modus dari hasil kuesioner
untuk mendapat gambaran umum tentang fokus belajar. Kemudian nantinya dianalisis menggunakan statistik deskriptif dengan menyajikan tabel maupun grafik yang menunjukkan persentase peningkatan fokus belajar peserta. Ada indikator kinerja, yaitu kriteria yang digunakan untuk melihat keberhasilan kegiatan penelitian. Di sini indikator kinerjanya yaitu jika terjadi peningkatan fokus belajar dengan target meningkatkan durasi fokus belajar peserta didik selama pembelajaran interaktif minimal 20% dibandingkan dengan pembelajaran konvensional. Dan yang terakhir di sini ada prosedur tindakan atau langkah-langkah yang sistematis untuk mengimplementasikan tindakan dan mengevaluasi hasilnya. Yang pertama itu ada menentukan metode. Di sini metode penelitiannya itu berupa penelitian tindakan kelas, kemudian menentukan banyaknya tindakan dalam siklus minimal 2 tindakan. Tadi menggunakan pada kerangka berpikir tadi dengan menggunakan media pembelajaran interaktif, video animasi, dan juga game edukasi. Kemudian yang ketiga, menentukan tahapan-tahapan tindakan dalam siklus. Di sini ada 4 tahapan. Yang pertama ada planning atau perencanaan dengan menyusun rencana tindakan yang meliputi tujuan, metode, dan media pembelajaran yang akan digunakan dalam siklus itu. Kemudian yang kedua, action, melaksanakan rencana yang telah disusun. Yang ketiga ada observing atau pengamatan dengan mencatat dan mengamati secara langsung proses pembelajaran di kelas 3 tersebut. Dan yang terakhir ada reflection, menganalisis data untuk evaluasi. Demikianlah yang bisa saya jelaskan terkait penelitian ini. Dalam penelitian tersebut dapat kita lihat bahwa fokus belajar pada peserta didik itu menjadi tantangan dalam proses pembelajaran, sehingga guru itu terus berupaya untuk berinovasi dalam pembelajaran agar kegiatan pembelajaran itu tidak terasa monoton dan membosankan bagi peserta didik. Salah satunya dengan penggunaan media pembelajaran interaktif. Saya berharap hasil dari penelitian ini nantinya itu dapat menjadi salah satu jawaban alternatif dari permasalahan tersebut. Terima kasih banyak atas waktunya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.